Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Nindya Salimekwo dengan NIM B1123062. Di sini saya akan mempresentasikan untuk ujian sesi kedua Ekonomi Mikro 2, di mana saya akan menjelaskan mengenai efisiensi produksi dan juga diskriminasi harga. Menjelaskan bagaimana cara mengelola data pada Excel. Dengan ln buka kurung, lalu klik data pada bahan penolong pada bagian kilogram, kemudian tekan enter. Lakukan pada hal yang sama untuk keempat kolom. Untuk bahan penolong, kita perlu mengklik data kilogram, bahan baku pada kilogram, jam kerja pada jam kerja atau siklus, dan produksi pada bagian kilogram. Langkah selanjutnya, tarik data sampai ke bawah untuk menjumlahkan seluruhnya. Lakukan seperti pada video berikut. Kita perlu ke bagian data, lalu kita cari analisis data. Kemudian kita klik regresi, lalu klik OK. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Untuk input Y, kita masukkan data produksi. Lalu untuk input X, dari bahan penolong, bahan baku, dan jam kerja kita masukkan. Kita klik OK sampai tampilannya seperti ini. Kemudian centang label, kemudian centang output range, dan pilih halaman kosong, kemudian OK kan. Dan untuk residual, kita nyalakan semua centangnya. Kemudian hasilnya akan jadi seperti ini. Dan inilah hasil dari analisis datanya. Lalu pada gambar berikut kita dapat melihat koefisiennya pada bahan baku sebesar minus 0,029, lalu pada bahan penolong hasilnya minus 0,005, dan pada jam kerja hasilnya 0,965. Lalu untuk mendapatkan skala usaha, kita dapat menjumlahkan bahan penolong, bahan baku, dan juga jam kerja, sehingga hasilnya lebih besar dari 1, atau increasing return to scale, atau yang dimana pertambahan 1 unit input menghasilkan output yang lebih dari 1. Baik, selanjutnya kita akan menghitung efisiensi bahan penolong, bahan baku, dan juga jam kerja. Jadi apakah dia efisien atau tidak. Nah, langkahnya adalah dengan memasukkan nilai-nilai B sesuai rumus, yaitu B kali Y kali PX dibagi dengan X dikali PX, dan hasilnya untuk bahan penolong adalah 0,292, yaitu tidak efisien sehingga inputnya perlu dikurangi. Lalu pada bahan penolong hasilnya sebesar minus 215,87, yaitu tidak efisien sehingga input perlu dikurangi. Lalu pada bagian jam kerja hasilnya 0,501 atau tidak efisien sehingga input perlu dikurangi. Ada dua syarat terjadinya diskriminasi harga. Yang pertama adalah elastisitas harga. Pada hari Kamis, konsumen lebih elastis terhadap harga atau lebih sensitif. Konsumen lebih elastis karena memiliki pilihan alternatif seperti menonton di hari lain atau melakukan aktivitas lainnya. Lalu pada hari Sabtu, konsumen cenderung inelastis terhadap harga atau kurang sensitif. Pada hari Sabtu adalah hari liburan yang favorit. Lalu syarat kedua adalah pasar dapat dibedakan. Jadi penjual di sini harus mampu membedakan konsumen berdasarkan karakteristik tertentu seperti waktu pembelian atau kebutuhan konsumen.
Nah, contohnya itu pada hari Kamis biasanya konsumen itu lebih santai seperti pelajar atau mahasiswa yang memang mencari harga murah untuk liburan. Lalu pada hari Sabtu itu konsumen cenderung kelompok yang mencari hiburan di akhir pekan seperti keluarga atau pekerja, sehingga mereka ini tidak berpikir untuk mengeluarkan budget yang lebih. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari diskriminasi harga terhadap kasus tiket bioskop hari Kamis versus hari Sabtu adalah diskriminasi harga ini efektif karena syarat 1 dan syarat 2 terpenuhi. Baik, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.